Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 1C Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang bertemakan agama sebagai moral akhlak mulia dalam kehidupan. Sebelum kami memulai pemaparan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Titania Aurelianten Arimbi dengan NIM P1337430222014. Saya Indana Najm Suraya dengan NIM P1337430222018. Nama saya Ayuni Sicita dengan NIM P1337430222074. Dalam kajian kami yang bertemakan agama sebagai moral akhlak mulia dalam kehidupan, materi kami yang akan kami paparkan dibagi menjadi 5 subbab. Subbab pertama yakni makna agama. Subbab kedua membahas tentang kesempurnaan dan karakteristik ajaran agama. Subbab ketiga aspek-aspek ajaran agama. Subbab keempat sumber-sumber ajaran agama. Dan terakhir subbab kelima cara mempelajari agama. Dan di akhir nanti akan disampaikan kesimpulan tentang materi-materi yang telah kami bahas nanti. Saya di sini akan menjelaskan tentang makna agama. Pengertian agama menurut Joseph, yakni sesuatu hal yang mesti diketahui makna yang terkandung di dalamnya. Agama tersebut berpijak kepada suatu kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan. Sehingga dengan demikian, kuat atau rapuhnya suatu agama bergantung kepada sejauh mana keyakinan itu tertanam dalam jiwa. Maka, orang yang beragama tersebut dapat merasakan kelembutan dan ketenangan yang dapat diambil dari ajaran agama tersebut. Sehingga dalam mengemukakan definisi dari agama, maka diperlukan suatu pemikiran yang cermat. Di dalam subbab makna agama terdapat poin-poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ruang lingkup agama. Dalam sebuah agama terdapat beberapa ruang lingkup yang menjadi pedoman pokok bagi agama tersebut. Antara lain yang pertama keyakinan, yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam. Yang kedua, peribadatan, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. Yang ketiga, sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut. Dan secara garis besar ruang lingkup Islam terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, hubungan manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Dan yang terakhir, hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Lalu, poin penting yang kedua, yaitu hubungan agama Islam sebagai moral akhlak mulia dalam kehidupan. Menurut kesimpulan A.H. Hasanuddin dalam bukunya Cakrawala, Kuliah Agama, bahwa ada beberapa hal yang patut dihayati dan penting dari agama, yaitu agama itu mendidik manusia menjadi tentram, damai, tabah, dan tawakal. Agama dapat membentuk dan mencetak manusia menjadi berani berjuang, menegakkan kebenaran dan keadilan, sabar, dan takut berbuat dosa. Dan yang terakhir, agama memberi sugesti kepada manusia agar dalam jiwanya tumbuh sifat-sifat mulia dan terpuji, toleransi, dan manusiawi. Poin penting yang ketiga yaitu akhlak dalam agama Islam. Menurut Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akhlak, bahwa akhlak-akhlak dalam agama Islam dibagi menjadi beberapa tinjauan meliputi akhlak manusia terhadap Al-Khaliq atau Allah. Manusia sebagai hamba Allah wajib untuk berbakti dan menaati perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Akhlak manusia terhadap Allah bermacam-macam bentuknya. Akan tetapi semua tendensi akhlak itu adalah untuk menuju dan ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu manusia terhadap dirinya sendiri. Manusia terutama sebagai seorang muslim harus berbuat yang sebaik-baiknya terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Akhlak pada diri sendiri antara lain yaitu sabar, syukur, tawadu, benar, ifah atau yang berarti menahan diri dari melakukan yang terlarang, hilmun atau menahan diri dari marah, amanah atau jujur, syaja'ah atau berani karena benar, dan qanaah atau merasa cukup dengan apa yang ada. Dan poin yang terakhir adalah nilai moral dalam agama Islam. Moral dalam agama Islam identik dengan akhlak atau budi pekerti, ialah satu kondisi atau sifat yang sudah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian, dan dari sanalah timbul berbagai macam perbuatan yang dilakukan secara spontan, tanpa dibuat-buat dan tanpa melalui pemikiran. Karakter dan moral menjadi landasan
patokan, serta moral sosial manusia dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan. Karakter dan moral menjadi tautan yang tidak terpisahkan dalam upaya pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara dengan cara pembelajaran, bimbingan, pelatihan, dan semuanya berlangsung seumur hidup. Materi yang kedua yaitu tentang kesempurnaan dan karakteristik ajaran agama. Di poin penting yang pertama yaitu bukti kesempurnaan ajaran agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna, mencakup setiap lini yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia di seluruh jagat raya, baik dalam masalah agama maupun perkara dunia ataupun perkara akhirat. Agama Islam berbeda dengan agama yang lain pada kesempurnaan dan keuniversalannya, serta kebaikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang cocok dan sesuai untuk dilaksanakan pada setiap waktu dan tempat sampai kiranya Allah Subhanahu wa taala mewariskan dunia ini pada orang-orang yang memeluknya. Dan poin yang kedua yaitu pengertian karakteristik ajaran agama Islam. Istilah karakteristik ajaran agama Islam terdiri dari dua terma utama yang berbeda pengertiannya, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam KBBI diartikan sebagai suatu ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh individu, corak tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan kata Islam secara etimologi dan perspektif bahasa Arab adalah aslim yang artinya damai, aslama yang artinya menyerahkan diri atau pasrah, istislam yang artinya penyerahan secara total kepada Allah, dan salim yang artinya bersih dan suci. Kata Islam secara terminologi diartikan sebagai pesan bahwa umat muslim hendaknya cinta damai, pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bersih dan suci dari perbuatan nista, serta dijamin selama dunia dan akhirat jika melaksanakan risalah Islam. Dalam ajaran agama Islam sendiri mengandung arti yang berbeda-beda pula. Materi subbab yang ketiga adalah aspek-aspek ajaran agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aspek memiliki pengertian yaitu sudut pandang, gagasan, masalah, situasi, dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Aspek ajaran yang dimaksud adalah aspek ajaran pendidikan, bagaimana Al-Quran membuat manusia memiliki akidah yang kuat sehingga dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akal yang terarah, serta akhlak yang mulia. Poin pertama, aspek pendidikan akidah. Pendidikan akidah ialah proses pembinaan dan pemantapan kepercayaan dalam diri seseorang sehingga membuatnya merasa menjadi kuat dan benar. Proses tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengajaran, bimbingan, dan latihan. Dalam penerapannya, pendidik dapat menerapkan dengan berbagai metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Akidah sendiri merupakan pondasi yang di atasnya ditegakkan bangunan syariat, dan tidak ada syariat tanpa akidah. Jika akidah dianggap sebagai asal atau tiang pancang, maka syariat adalah cabang dan rantingnya. Dengan demikian, maka dalam Islam tidaklah ada artinya keberadaan syariat tanpa akidah, dan karenanya syariat tidak akan mampu memantulkan cahayanya tanpa berada dalam naungan akidahnya. Poin yang kedua, aspek pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah sangat dibutuhkan agar ajaran syariat bisa berjalan dengan baik. Pendidikan ibadah sendiri bermakna proses untuk mentransferkan ilmu pengetahuan dalam lingkup ibadah yang memberi arahan kepada potensi yang ada dalam diri manusia, terutama potensi kehambaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimbulkan ketaatan yang tertanam kuat di dalam hati. Poin yang ketiga, aspek pendidikan akal. Pendidikan akal berguna untuk menjalankan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dengan cara mengasah agar dapat meningkatkan kualitas ingatan dalam menerima berbagai pengajaran, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Subbab materi yang keempat adalah sumber-sumber ajaran agama. Poin yang pertama, pengertian sumber ajaran agama Islam. Sumber ajaran Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Jika kita telaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ajaran, ternyata ayat-ayat yang menunjukkan hukum-hukum yang agak terperinci hanyalah mengenai hukum ibadah dan hukum keluarga. Adapun hukum-hukum dalam arti luas seperti masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, dan lain-lain pada umumnya hanya merupakan pedoman-pedoman dan garis besar.
Penegasan Al-Quran terhadap sunnah Rasul dalam beberapa ayat ditunjukkan agar memahami sumber ajaran Islam. Sunnah Rasul dapat menjadi perantara dan penjelas untuk dapat memahami ayat-ayat yang global tersebut. Rasulullah telah menjadi uswatun hasanah dalam melaksanakan ajaran Al-Quranul Karim. Poin yang kedua, macam-macam sumber ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk umat manusia dan penguat dan penutup adanya kitab-kitab suci sebelumnya. Poin yang pertama, sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam. Fungsi sunnah dalam syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penjelas dari Al-Quran yang masih bersifat global, mengkhususkan yang masih bersifat umum, dan menjabarkan yang masih mutlak. Yang kedua, menentukan hukum tersendiri. Lalu, poin kedua, ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Kedudukan ijtihad. Hasil ijtihad tidak mutlak atau relatif bisa berubah. Yang kedua, hasil ijtihad tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Yang ketiga, proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat, dan kemaslahatan umum. Sekarang kita masuk ke dalam materi kelima, yakni materi cara mempelajari agama. Kiat atau cara-cara dalam mempelajari agama tentunya dapat disalurkan lewat pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Nah, jika ditinjau dari perkembangan Islam, terutama di Indonesia, pendidikan agama mendapat sorotan dan support yang luar biasa penuh dalam perkembangannya. Hal ini disebabkan mayoritas warga Indonesia memeluk ajaran agama Islam. Kemudian dibagi menjadi beberapa poin, yakni poin pertama, pendidikan agama Islam di Indonesia. Pendidikan agama Islam memiliki makna yang sangat luas, artinya tidak hanya mengenai pendidikan dalam pengetahuan, tetapi juga dalam karakter dan kepribadian. Kajian historis tentang pendidikan Islam di Indonesia menurut Haidar dapat dibagi menjadi 3 fase, yakni yang pertama, dimulai sejak masuknya agama Islam ke Indonesia hingga munculnya zaman pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Fase ini ditandai dengan munculnya pendidikan informal berisi pengenalan prinsip-prinsip dasar keislaman dan barulah muncul lembaga yang diawali dengan masjid, pesantren, dan surau. Kemudian fase kedua dimulai sejak masuknya ide-ide pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Fase ini dilatar belakangi oleh faktor intern, yakni kondisi masyarakat Muslim Indonesia yang terjajah dan terbelakang, dan faktor ekstern jadi sekembalinya pelajar yang menuntut ilmu agama di Timur Tengah. Kemudian masuk pada fase ketiga. Pada tahap ini pendidikan agama di Indonesia telah sampai pada tahap di mana pendidikan agama Islam diusung sebagai mata pembelajaran wajib dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dijelaskan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik. Disebutkan setiap peserta didik dalam setiap satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pada bagian penjelasan pasal ini diterangkan bahwa pendidik dan guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3. Pendidikan agama Islam pada dasarnya dapat dimulai diajarkan dari lingkungan terdekat, yakni lingkungan rumah sendiri, melalui orang tua ke anaknya, atau bisa juga dari tempat pembelajaran Quran yang berada di dekat-dekat rumah. Selanjutnya, pendidikan agama dapat diberikan melalui pendidikan formal, dari yang terendah hingga perguruan tinggi. Di sekolah, pendidikan agama diberikan secara tersusun sesuai kurikulum dan jenjang yang dihadapi. Kurikulum tersebut tentunya telah dibuat dan dikaji sesuai dengan usia pembelajar pada setiap jenjangnya, sehingga materi yang tersampaikan dapat terserap secara maksimal. Sebanding dengan tingginya pemeluk agama di Indonesia, dewasa ini banyak lembaga pendidikan formal di Indonesia berbasis agama Islam yang berkembang di masyarakat seperti madrasah, PTKIN, dan pondok-pondok pesantren, di mana pembelajaran Islam dijelaskan secara lebih terinci pada sistem pembelajaran sekolahnya. Pendidikan menjadi tonggak awal pembiasaan suatu karakter, di mana dalam pendidikan akan diajarkan materi-materi agama yang bermanfaat secara teoritis dan praktikal.
Islam sendiri merupakan agama yang sangat mengapresiasi tinggi pendidikan, dibuktikan dengan wahyu pertama yang turun yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Terdapat dengan lugas perintah untuk membaca atau Iqra dari Allah SWT kepada Nabi. Kemudian poin kedua, pengaruh pendidikan agama Islam terhadap pembiasaan moral dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembahasan mengenai moral dan akhlak berakar dari kepribadian suatu individu. Kepribadian secara terminologi merupakan ciri atau karakteristik yang khas dari seseorang yang memiliki sumber dari influence atau dorongan yang diterima dari lingkungan. Dalam Islam diperlukan kepribadian muslim untuk dapat membentuk pembiasaan moral dan akhlak. Kepribadian muslim merupakan identitas yang dimiliki oleh seseorang sebagai ciri khas dari keseluruhan tingkah laku lahiriah maupun batiniah yang mencerminkan ajaran agama Islam yang dapat dibentuk dari faktor internal atau pembawaan dan faktor eksternal atau lingkungan. Nah, setelah seseorang menjalani pendidikan kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama, maka akan terbentuk pendidikan akhlak dan moral. Faktor pendidikan akhlak dan moral dilakukan dengan cara mempengaruhi atau memberi dorongan usaha untuk membentuk kondisi yang mencerminkan pola kehidupan yang sejalan dengan norma-norma Islam. Contoh teladan dari Nabi dan lingkungan yang sesuai. Di balik berhasilnya pengaruh pembelajaran pendidikan Islam terhadap akhlak dan moral peserta didik, terdapat beberapa aspek yang dapat ditinjau. Berdasar pada laporan penelitian oleh Eli Hamid dan Abdullah Syahid yang dilakukan menggunakan pendekatan manajemen, pedagogis, sosiologis, dan psikologis. Dengan sumber data primer dari penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam. Dapat dihasilkan hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, religius. Pembiasaan suatu kegiatan secara rutin akan berdampak pada kemampuan peserta didik. Contohnya, pertama, terdapat dampak pada kelancaran peserta didik dalam membaca Al-Quran setelah mengikuti sebuah ekstrakurikuler imtak. Dibuktikan dengan hasil tes yang memiliki skor yang baik. Kedua, sikap berperilaku peserta didik yang patuh pada pelaksanaan ajaran agama, seperti dilihat dari sholatnya. Setelah peserta didik yang terbiasa mendapat nasihat dari pendidik atau guru untuk melakukan sholat berjamaah di sekolah, peserta didik menjadi terbiasa melakukan sholat berjamaah tanpa disuruh. Kemudian, disiplin. Beberapa murid mengatakan tugas yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk mengenakan jilbab setiap kali keluar rumah membuat mereka menjadi terbiasa, nyaman, dan tidak malu memakai jilbab, sehingga apabila keluar rumah tanpa mengenakan jilbab mereka akan merasa ada yang kurang dalam penampilannya. Kemudian yang ketiga, menghargai sesama. Dari hasil observasi serta wawancara di sekolah, dapat diketahui bahwa pembiasaan seperti berjabat tangan ketika bertemu, senyum, dan mengucapkan salam ketika bertemu pendidik atau senior dapat mempengaruhi pada penghargaannya terhadap guru atau orang yang dihormati. Kemudian pembinaan moral peserta didik dilakukan dengan nasihat, kegiatan agama, dan sebagainya. Dari upaya-upaya tersebut sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan sikap peserta didik. Nah, berdasar pada paparan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa dampak pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dilihat setelah dilaksanakan pembiasaan rutin berkala. Sebab tujuan pembelajaran akan tercapai apabila pelajar atau siswa telah memahami dan mampu menghayati materi sehingga menimbulkan perubahan sikap ke arah yang lebih baik pada peserta didik. Penganut agama Islam atau muslimin yang mengikuti pendidikan agama dalam hidupnya akan terbiasa dengan ajaran dan harapannya akan senantiasa menerapkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Pendidikan agama Islam diharapkan dapat merasuk ke dalam penghayatan tiap-tiap muslim sehingga sikap serta tingkah laku penganut agama akan sejalan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian poin ketiga, contoh penerapan moral dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, akhlak sendiri merupakan hal yang amat sangat fundamental dalam Islam. Misi utama Rasulullah diutus oleh Allah pun juga untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak terbagi menjadi tiga, yakni akhlak manusia kepada Allah, akhlak individu manusia kepada masyarakat, dan alam serta akhlak manusia kepada dirinya sendiri.
Penerapan akhlak yang mulia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mengingat kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Begitupun dengan sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, hal di atas ini dapat dicapai apabila peserta didik menempuh pendidikan yang baik. Nah, contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari adalah memperhatikan etika sosial saat berkomunikasi dengan orang lain, siapapun itu di tempat manapun itu. Kemudian poin selanjutnya, yakni poin keempat, pentingnya penerapan moral dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang telah saya sebut di awal tadi, setelah seseorang mempelajari agama melalui pendidikan, diperlukan perealisasian dalam keseharian. Kesadaran agama dan perilaku keberagamaan menggambarkan sisi kehidupan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dari kesadaran agama dan pengalaman agama yang telah dipelajari, kemudian memunculkan perilaku keagamaan yang ditampilkan seseorang. Sebagaimana telah diketahui bahwa moral dan akhlak sangatlah penting bagi kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat pada umumnya, karena keduanya sangat erat kaitannya. Namun tanpa disadari, manusia kadang masih melakukan perbuatan-perbuatan asusila seperti tawuran dan percekcokan antar manusia. Dari segi agama, seperti agama Islam, masyarakat sering mengadakan pengajian rutin, mengajar anak-anak mengaji, mengaktifkan remaja masjid, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang tentunya akan memberikan dampak yang begitu positif bagi kehidupan keagamaan masyarakat, khususnya moral dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya-upaya tersebut dalam pembimbingan maupun pembinaan akhlak terhadap masyarakat memiliki tujuan agar masyarakat, khususnya remaja, tidak mudah terpengaruh budaya-budaya negatif yang dapat menjerumuskan mereka. Adapun kesimpulan dari paparan materi kami, agama adalah sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap suatu yang maha kuasa menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, baik manusia individu maupun kehidupan bermasyarakat, baik kehidupan material maupun kehidupan spiritual, dan baik kehidupan duniawi maupun kehidupan akhirat. Agama merupakan suatu hal yang harus diketahui makna yang terkandung di dalamnya. Dan agama tersebut berpijak kepada suatu kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan, sehingga dengan demikian, kuat atau rapuhnya agama bergantung kepada sejauh mana keyakinan itu ketentraman dalam jiwa. Pada dasarnya, agama Islam berperan sebagai sumber atau pedoman dari moral dan akhlak. Sesuai dari definisi moral dan akhlak itu sendiri, artinya bagaimana seorang muslimin berperangai dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, wajib hukumnya sejalan dengan tatanan yang telah dirumuskan pada pedoman agama Islam, khususnya Al-Quran. Pembiasaan dari moral dan akhlak yang baik dapat mulai diajarkan sedini mungkin melalui pendidikan non-formal dan juga pendidikan formal. Pendidikan yang sebegitu lamanya ini diterapkan dengan harapan materi moral dan akhlak yang telah diajarkan dapat melekat sebagai watak asli yang menempel pada diri setiap muslim. Sehingga nantinya ketika berada di lingkungan masyarakat, pribadi muslim yang telah terdidik moral dan akhlaknya akan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan hidup yang damai dan bertakwa sesuai dengan ukhuwah Islamnya. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas atensi Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.